warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pagi yang cerah ini ya, untuk meresensi sebuah majalah. Ini kami tulis sendiri di kolom untuk majalah stabilitas ini. Ya, kami beri judul Jika Tuhan Mati di Tengah Pasar ya. Ini ada kaitan dengan kolom-kolom sebelumnya, dan ini sepertinya perlu kami ketengahkan kembali dalam bentuk YouTube, kemarin dalam bentuk kolom di sebuah majalah, karena sangat penting. Ya, jika Tuhan mati di tengah pasar. Kami bacakan alinea pertama. Dalam sebuah upacara penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Ampel, sekelompok mahasiswa membentangkan spanduk bertulisan Tuhan telah membusuk. Sontak muncul hujatan kepada yang membentangkan spanduk tersebut. Namun saya katakan, ya, mahasiswa tersebut benar. Mereka menyatakan sikap tentang realitas masyarakat yang beragama, namun sejatinya tidak. Dalam benak mereka, Tuhan telah membusuk. Tuhan bukan dalam konteks eksistensi Tuhan, tetapi dalam konteks transendensi. Ya, kita amati kenapa dikritik ya oleh mahasiswa Sunan Ampel di Surabaya sana. Ini sudah beberapa tahun yang lalu kami tulis. Dan kami benarkan itu. Saya juga dihujat teman-teman, kok tidak ikut menghujat mahasiswa yang telah membuat spanduk Tuhan telah mati. Ya memang kenyataannya begitu. Sebagian manusia beragama tapi tidak bertuhan. Ya, kalau dalam Friedrich Nietzsche 1844 telah menulis, ya, memunculkan pemikiran yang radikal dan kontroversial, cara pandang yang kontroversial, yaitu Tuhan sudah mati. Ya, kalau Nietzsche malah mengatakan Tuhan sudah mati. Ini mungkin mahasiswa tersebut dipengaruhi oleh Nietzsche juga ya. Pemikiran tersebut mendobrak konsep lama yang didominasi oleh cara berpikir Kristen. Para ahli menyebutkan Nietzsche sebagai penganut nihilisme, yaitu paham yang berporos pada tidak ada apapun, dan perpandangan bahwa diperlukan suatu kehancuran untuk suatu perbaikan. Nietzsche mengenai kematian Tuhan terdapat pada sebagian tulisannya yang terkenal, The Gay Science. Diceritakan bahwa seorang yang gila datang ke sebuah kerumunan dan berteriak-teriak mengenai kematian Tuhan. Tidakkah kamu telah mendengar seorang gila yang menyalakan lentera di pagi yang cerah, berlari menuju tempat kerumunan yang terus-menerus berteriak, "Aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan." Ketika banyak orang yang berdiri sekelilingnya, kemudian dia mengundang, "Gila tawa, apakah dia orang yang hilang?" Orang yang hilang itu siapa? Tanya seseorang. Apakah dia telah tersesat seperti anak kecil? Tanya, mereka saling bertanya dan tertawa. Bukan orang yang hilang, tetapi Tuhan yang hilang. Nah, Tuhan itu hilang di tengah pasar. Nah, jadi dijelaskan kenapa pasar. Ya, memang kita ini kalau di masjid, gereja, di tempat-tempat berbeda, Tuhan telah hidup. Tapi toh ada sebagian Tuhan mati di tempat ibadah. Karena orang melakukan kejahatan di tempat ibadah itu kan artinya Tuhan telah mati. Nah, kebanyakan Tuhan mati itu di tengah pasar, karena orang melakukan transaksi dan lain sebagainya meninggalkan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan orang yang telah membunuh Tuhannya. Orang gila itu melompat ke tengah kerumunan dan menatap mereka dengan mata tajam. "Kemana Tuhan?" Dia berteriak, "Aku akan menceritakan pada kalian. Kita telah membunuhnya. Kalian dan aku, kita semua adalah pembunuhnya. Tuhan telah mati." Nah, orang yang dikatakan gila tadi malah mengatakan Tuhan telah dibunuh bersama-sama. Nah, memang kenyataannya ketika kita bertransaksi, ya, itu meninggalkan Tuhan. Kalau meninggalkan Tuhan, Tuhan bisa ditemui lagi di tempat ibadah ketika beribadah. Tapi nanti Tuhan dibunuh lagi ketika bertransaksi. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan telah mati.
Jika Tuhan adalah manusia, tentu Tuhan akan hidup dan kemudian mati. Kemudian ada Tuhan baru lagi. Hal demikian pernah menyejarah dalam kehidupan manusia, yaitu masa Fir'aun dan Namrud. Ya, itu Tuhan dalam arti nyata, dituhankan, kemudian mati, kemudian muncul Tuhan lagi, dituhankan, mati. Tapi Tuhan yang dimaksud di sini adalah ketika bertransaksi meninggalkan Tuhan itu malah justru membunuh Tuhan. Ya. Filsafat Nietzsche tidak lepas dari keadaan zamannya. Kebencian akan Nietzsche akan agama, ya waktu itu ada otoritas gereja, karena melihat kenyataan bahwa agama waktu itu hanya sebagai pelarian. Tuhan yang dibunuh, ya sama sekali tidak menyentuh eksistensi Tuhan. Tetapi Tuhan dalam konteks transendensi, ya orang meninggalkan Tuhan itu dalam konteks transendensi, bukan eksistensi Tuhan. Kalau eksistensi Tuhan maha hidup, ya dia tidak akan mati meskipun seluruh kehidupan ini telah mati. Gitu. Tapi transendensi, orang meninggalkan Tuhan, bahkan Tuhan ditinggalkan di rumah sendirian, bahkan Tuhan disepelekan dan lain sebagainya. Nah, kenapa pasar? Nah, kenapa pasar tempat mati Tuhan? Kenapa berkerumunan orang-orang kemudian Tuhan dibunuh bersama-sama? Itu adalah di pasar. Nah, maka sudah sangat jelas pasar tempat matinya Tuhan. Oleh kebanyakan orang dibunuh malah. Tidak hanya mati sendirian, tapi dibunuh secara bersama-sama oleh penawaran maupun permintaan. Pasar di sini, ya saya bacakan, kita pernah mendengarkan kalimat dagang sapi di Senayan, transaksional di area pemilu, maklar perkara di pengadilan, jual beli jabatan di birokrasi. Bukankah tempat-tempat tersebut adalah pasar? Nah, sudah sangat jelas ya. Pasar itu bukan pasar tradisional, pasar bumbu, pasar sayur, pasar daging itu saja. Tapi malah justru di birokrasi, di Senayan, di area pemilu, di pengadilan. Nah ini cocok dengan tulisan saya yang kemarin, bahwa di pengadilan terdapat jual beli perkara. Namanya jual beli perkara. Jual beli itu kan pasar. Nah, maka di Senayan pun ada istilah dagang sapi. Nah, itulah, maka sangat jelas Tuhan telah dibunuh. Nah, Tuhan tidak mati sendirian, tetapi dibunuh secara bersama-sama. Oleh siapa? Oleh penawaran dan permintaan. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang sedang bertransaksi. Nah, itulah, maka kita perlu kesalehan sosial, ya. Kesalehan dalam beragama dapat dibuktikan ketika Tuhan dibawa ke pasar dan tidak sendirian di rumah. Nah, kadang-kadang Tuhan dicentelkan sebagai hiasan namanya, tapi ketika ke pasar justru ditinggalkan. Nah, maka Tuhan harus dibawa kemana-mana. Inilah paham yang salah tentang iman tanpa sikap ihsan, yaitu keyakinan bahwa Tuhan selalu hidup dalam diri manusia. Nah, kalau Tuhan hidup dalam diri kita, dibawa kemana-mana, itu tidak membunuh Tuhan. Kebalikan dari mereka yang Tuhan ditinggalkan sendirian di rumah, atau ditinggalkan sendirian di tempat ibadah, mereka kemana-mana tanpa Tuhan. Malah justru dibunuh, tidak hanya sekedar dibawa. Ya, dengan demikian kita bisa menghidupkan nilai-nilai kebaikan, tidak terjebak pada sikap munafik. Mari kita hidupkan Tuhan kembali, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menilai, Tuhan yang trans. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa membawa Tuhan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.